Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radiusni dengan NIM 200160098 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan melanjutkan presentasi terkait tugas mata kuliah yang diberikan oleh Ibu Dr. Randa Ermawati Arif, yaitu tentang keterampilan berbicara dalam bentuk membaca berita. Oke, baik, mari kita langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang bahasa penyiar. Seperti yang kita ketahui, bahasa adalah sarana utama dalam berkomunikasi di dalam masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi digunakan dalam berbagai sendi kehidupan, seperti keluarga, pendidikan, pemerintah, dan perdagangan. Salah satu fungsi bahasa adalah sebagai penyiar. Penyiar adalah seseorang yang bertugas sebagai penjembatan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, baik yang bersifat informatif, seni, dan hiburan. Seorang penyiar dituntut untuk memiliki kelincahan dan kreativitasan dalam berbahasa, bertindak, dan berpikir. Kelincahan itu harus dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku, tindakan, dan ekspresi lisan pada waktu siaran. Nah, ragam bahasa penyiar ini sangat bervariasi. Bahasa yang digunakan tidak menonton dan hanya bahasa baku. Seorang penyiar akan memilih bentuk bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi dengan pendengarnya dengan memperhatikan kesesuaian antara fungsi dan situasinya. Jadi bagi seorang penyiar, dia akan menggunakan bahasanya itu tergantung pada situasinya. Jika dia berbicara pada golongan muda, mungkin bahasa yang dia gunakan mungkin sejenis dengan bahasa-bahasa yang sering digunakan oleh orang muda. Berbeda lagi jika yang pendengarnya itu bukan dari orang muda atau mungkin dari orang-orang tua, maka disesuaikan dengan kondisi saat dia menyiar. Pemilihan bahasa itu berdasarkan suasana tempat yang dapat dipahami oleh masyarakat si penerima siaran, dan penyiar menggunakan dialek regional. Jika siaran itu ditujukan untuk sekelompok remaja yang memiliki ragam siang atau prokem, maka acara tersebut merupakan acara tidak resmi atau santai, dan penyiar menggunakan dialek sosial. Baik, untuk materi selanjutnya, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah membaca berita. Di dalam sebuah membaca berita, kita harus memperhatikan langkah-langkah yang harus kita lakukan. Langkah-langkah itu diantaranya yang pertama, pemahaman terhadap berita yang akan disampaikan. Ini langkah awal yang harus kita terapkan. Karena jika kita tidak memahami berita yang kita sampaikan, maka itu akan berpengaruh untuk kelanjutan dari cerita itu dan akan membuat kebingungan bagi para pendengarnya. Yang kedua, sampaikanlah isi berita secara utuh. Nah, untuk penyampaiannya, sebaiknya sampaikan isi berita itu secara utuh, jangan setengah-setengah, karena itu akan membuat orang menjadi penasaran. Dan yang ketiga, penggunaan volume suara yang dapat menjangkau seluruh audien atau pendengar. Di dalam membaca berita, kita tuh harus memperhatikan volume suara kita, sesuaikan dengan pendengaran audien. Jangan membaca cerita dengan nada yang pelan, karena itu akan membuat audien tidak mendengarnya. Bacalah berita dengan intonasi dan volume suara yang memungkinkan. Yang keempat, penerapan intonasi dan artikulasi yang tepat. Langkah yang kelima, memberikan penjedaan yang tepat antar kalimatnya. Di dalam membaca sebuah berita, langkah yang perlu diperhatikan yaitu kita harus memberikan jeda di setiap kalimat yang kita baca agar sebuah berita yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh orang. Yang keenam, menjaga postur tubuh tetap tegap sehingga kita bisa terlihat profesional. Jadi di dalam baca cerita, postur tubuh kita harus tegap, karena dengan tegap gitu kita akan terlihat profesional oleh para pendengar. Yang ketujuh, pastikan tatapan mata lurus di penonton dan tajam.
mata kita harus terus tertuju pada penonton dan jangan terpaku pada naskah yang kita baca. Usahakan tatapan kita lurus ke depan dan terpaku pada pendengar atau audien. Dan yang terakhir, sesuaikan gaya pembacaan berita dengan konteks atau tema acara. Alangkah lebih baiknya kita harus sesuaikan gaya bicara kita sesuai dengan konteks yang kita baca. Misalnya berita tentang hiburan, berbeda gaya pembicaraannya mungkin dengan berita tentang kasus-kasus lainnya seperti pembunuhan atau yang lainnya. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang naskah berita. Seperti yang kita ketahui, naskah berita itu adalah informasi yang mengenai sebuah kejadian atau suatu hal yang akan terjadi dan menjadi perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat dalam penyampaian melalui koran, siaran televisi, radio, atau majalah. Di dalam naskah berita ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu dalam naskah berita itu harus fakta dan aktual. Yang kedua, aktual. Yang ketiga, seimbang. Dan yang keempat, lengkap. Kelima, dibuat menjadi menarik. Dan keenam, sistematis. Berikut ini merupakan contoh naskah berita. Pemirsa, banyak penyakit wabah demam berdarah yang mulai berjangkit beberapa kota. Sehingga telah tercatat 20 provinsi yang berada di Indonesia telah banyak terjadinya penyakit demam berdarah yang diakibatkan persebaran nyamuk yang sangat banyak sehingga banyak orang yang terkena penyakit tersebut. Wabah demam berdarah telah menelan banyak korban dan tanganan rumah sakit juga belum memadai dari tindakan medisnya. Sehingga penyakit demam berdarah masih banyak dilakukan dengan pengobatan secara tradisional. Kasus demam berdarah ini yang berjangkit di beberapa kota dari Pulau Jawa dan sampai ke Pulau Sumatera dengan berdasarkan kecamatan dan berdasarkan pantauan dari petugas kesehatan di berbagai daerah. Namun pihak RSU Pusat juga telah menangani beberapa pasien yang berasal dari beberapa provinsi dan kota-kota besar di Indonesia, sehingga jumlah korban yang disebabkan penyakit demam berdarah semakin meningkat besar. Penyakit demam berdarah telah menyerang kota Denpasar dan sekitarnya sejak awal tahun 2019 lalu. Dan sampai sekarang ini masih banyak kota yang diserang dari wabah demam berdarah. Penyakit demam berdarah telah banyak orang yang meninggal dunia, mulai dari anak-anak dan bahkan orang dewasa sekalian, mulai dari umur 5 tahun sampai dengan umur 31 tahun. Tetapi kini Kepala Dinas Kesehatan terus berusaha untuk menangani tentang penyakit demam berdarah ini dan penyakit yang sangat berbahaya. Sekian, terima kasih berita yang akurat ini tentang wabah penyakit demam berdarah. Itulah contoh teks dari naskah berita, semoga dapat dipahami. Kita lanjut pada materi yang terakhir, yaitu praktik dalam baca berita. Dalam praktik baca berita, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan guna mencapai hasil dan manfaat yang maksimal. Hasil dan manfaat yang maksimal tersebut artinya pendengar dapat memahami isi berita yang kalian sampaikan tanpa adanya kesalahan tafsir dan kesulitan-kesulitan lain. Di dalam praktik baca berita, hal yang paling penting diperhatikan dalam praktik baca berita yaitu intonasi, selanjutnya artikulasi, volume, ritma, sikap tubuh, tatapan mata, dan sesuai konteks. Di dalam membacakan teks berita tersebut, kalian harus dapat yang pertama, memberikan perbedaan yang menunjukkan adanya pernyataan dari kalian sebagai pembaca dan pernyataan dari tokoh atau narasumber berita dari berita yang kalian bacakan. Jadi di dalam membaca berita itu pastikan bahwa ada di sana pendapat kita dan pendapat dari narasumber yang terkait dengan berita yang kita sampaikan itu.
serta memberikan penekanan pada hal-hal yang bersifat penting dalam berita. Jadi jika ada di dalam berita itu hal yang kita rasa itu penting, kita harus berikan penekanan agar orang-orang paham dan mengerti. Saya rasa hanya itu presentasi yang dapat saya berikan untuk video kali ini. Semoga dari presentasi ini kita dapat mendapatkan ilmu pengetahuan dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.